pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Gaya gesek, Bu. Oke, gaya gesek. Masih ingat gaya gesek itu seperti apa? Seperti Iya benar. Nah hari ini kita itu akan belajar tentang gaya magnet. Nah sebelum kita belajar nih, oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu melakukan percobaan eksperimen. Nah peserta didik dapat menjabarkan solusi dari permasalahan gaya magnet dengan benar. Nah lalu kita melalui kegiatan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat gaya magnet dengan tepat. Nah selanjutnya itu melalui percobaan eksperimen, peserta didik menemukan pengaruh kutub terhadap gaya tarik dengan tepat. Yang terakhir itu melalui pemaparan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis kegunaan magnet dalam kehidupan dengan tepat. Alangkah baiknya berdoa dulu sih. Boleh dong salah satu dari kalian memimpin? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Ali. Nah, ayo anak-anak kita berdiri bersama semuanya untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, sudah selesai, bisa duduk masing-masing. Oke, sebelum kita masuk nih, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu nih. Alfa ada? Hadir. Isda? Hadir, Bu. Asia? Hadir, Bu. Linda? Hadir. Seti? Hadir. Cindy? Hadir. Tiwi? Hadir. Ali? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini murid-murid Ibu hadir semua ya. Kalian tahu nggak sih apa aja sih di benda-benda di sekitar kita itu yang mengandung magnet? Baja. Taku. Bukan, itu logamnya sayang. Maksudnya benda yang mengandung ada magnetnya. Gunting. Tekan. Oke, kita tarik dulu deh. Kalau kalian tahu bumi itu bulat kan? Bulat. Nah, di paling atas itu ada apa? Awan. Kutub. Kutub apa di atas? Utara. Utara. Bawah ada kutub? Selatan. Nah, kutub itu adalah sumber magnet paling besar di bumi. Nah, kita nonton aja deh dulu videonya.
Tadi magnet tadi apa? Benda yang bisa menarik. Ya, menarik benda-benda tertentu. Nah, benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda apa? Yang tidak bisa ditarik disebut benda non-magnetis. Oke, berarti kita sudah mengetahui ya sifat magnet itu adalah menarik benda. Nih, lanjut. Penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi. Daya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan daya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetis yang ini. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat daya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet jepang, ini bisa lihat daya terkuat magnet tersebut. Oke, di sini sifat magnet yang kedua itu adalah magnet itu tetap bisa menarik benda walaupun terhalang oleh benda yang non magnetis. Nah, itu tadi tergantung dari semakin dekat jarak benda ke magnet, semakin kuat dia tarik magnet. Nah, tapi di sini itu juga tergantung dari daya kuat magnetnya itu sendiri. Kalau magnetnya lemah daya tariknya, maka dia juga tidak bisa menarik benda-benda yang magnetis walaupun itu penghalangnya tipis. Tapi kalau magnetnya kuat walaupun penghalangnya tebal, maka daya tarik juga kuat, masih tetap bisa menarik benda yang magnetis. Nah, jadi Kalau pada magnet jepang, ini bisa lihat daya terkuat berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menuju ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang membedakan kecerdasan dari kompas. oke, tadi yang ketiga tadi apa sifat magnetnya? Mempunyai Dua kutub. dua kutub. Kutub apa aja tadi? Utara selatan. Ya, kutub utara sama selatan. Kutub utara yang warna apa? Merah. Warna merah. Yang utara warna Biru. biru. Oke. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar nih, ada kompas geoter terdapat jarum utama sebagai pelindung magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah yang alami loh. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling tarik menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya akan saling menolak. Magnet punya banyak kegunaan loh ini. Pengamatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya, dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, atau tas kamu tuh, dan juga kompas. Nah, info tambahan nih buat kamu nih, magnet terdiri dari magnet alam. Oke. Nah, jadi kegunaan magnet itu di kehidupan kita itu ada banyak. Yang pertama itu ada di dinamo, ada di lemari es, ada di pengunci kotak pensil, sama kompas. Sebelum ini ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada ibu. Oke, ketika kita sebelum pengerjaan LKK ya. Nah, di sini ibu punya LKK dan barang-barang. Bentar. Ini apa namanya? Aku. Aku. Kalau yang ini klip dan benda-benda yang lain. Nah, ini ada magnetnya juga. Ibu beli nggak magnetnya ibu? Iya, ibu beli. Warna biru tadi bagus. Aku salah. Ini warna biru itu selatan, warna merah tadi utara. Oke, ini ibu bagi untuk dua kelompok. Bendanya satu di sebelah sini. Jangan diapa-apain dulu lah. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKK yang mana di sini ada tujuan pembelajarannya itu melalui percobaan eksperimen peserta didik dapat menjabarkan solusi dan permasalahan gaya magnet dengan benar. Nah, di sini nanti di LKK ini itu kalian harus
membaca dulu ini masalah utamanya itu ada di sini. Lalu kalian akan melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya itu nanti akan ditulis di sini. Nah, setelah itu kalian akan mencocokkan benda-benda keseharian apa yang menggunakan magnet. Paham? Oke, ibu bagikan ya. Ini kelompok 1, Iya biasanya kelompok di 2. kulkas nggak sih guys? Iya, itu magnet untuk kulkas. Iya ada itu ternyata ada di tempat itu bisa ibu. Yang menangkap. Nah, itu magnetnya bisa kalian tempel ke benda-benda yang ada di sini. Nah, benda apa aja yang bisa ditarik oleh magnetnya? Iya. Nah, jadi di sini dia tuh logamnya tuh ada yang bisa ditarik sama magnet, ada yang enggak. Logam kan? Karena tadi kan ada kobalt, ada Kayak yang di video kan itu. iya yang ada di video tadi. Cuma logam itu aja yang bisa ditarik sama magnet, yang lain nggak bisa. Kayak aluminium sama seng itu nggak bisa. Nah, Ada jadi itu masuk logam itu ya. yang poin yang tidak bisa ditarik ini itu tidak mengandung Karena tengahnya ini tidak mengandung logam tapi Yang bisa ditarik oleh magnet benar-benar logam aja atau ibu atau hal lain ada di sana? yang bisa ditarik sama magnet tadi itu cuma kita lihat tadi. tidak masuk ke ini. Nah, yang bisa ditarik sama magnet tadi itu cuman logam besi, logam nikel, sama logam kobalt. Selain itu, logam yang bentuk lainnya itu tidak bisa ditarik Ibu, oleh logam magnet. kobalt itu Ya bu, ada nikal juga. Yang kunci nanti dia aja nih. Kalau ada yang nikelnya Berarti nya nggak ada mengandung sifat-sifat itu. Signalnya guys. Jawabannya kalau misalkan dia ada yang bisa ditarik ada yang Yang bisa tidak, dia- coba aja dua-duanya. Bisa. Ya, Tahu kok. kalau sana tuh sempat. Oke, lanjut ya. Dari kunci Nah, coba dia dari awal kita pesan-pesan gitu. Ibu izin proses. Ya, siapa? Ada yang alami. Itu tadi kan ada yang alami, ada yang buatan. Itu yang magnet buatan tuh ini kan batu itu dialirin listrik. Ini ada jenis batunya yang bisa dialirin listrik, jadi dia bisa tersimpan gaya magnetnya di dalamnya. Kereta pakai magnet. Kunci ini nasi. Ya. Ibu, ini kulkas bu. Kunci bisa lah ditarik. Iya, itu kulkas. Baik, TV biar dimain secara langsung. Aku bilang TV. Nah ini lah. Ayo serius guys. Ya, Serius ini. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Ini kelompok 1 belum selesai nih lagi. sini eksperimennya awas. Kasihkan bereksperimen ya. Perlu kita ibu. Ada yuk. Nah, bocor soal ekonomi. Kemudian anak SD Apanya? Sudah kan anak-anak ibu? Sudah ditulis kelompoknya namanya. Kelompok dua sayang. Wow. Nah ini tadi kan sebenarnya tidak bisa ditarik loh, tapi pas kita narik yang itu kan bisa nih. Berarti sudah sepakat berdua ya kan. Nah. Iya, nggak boleh lewat pikir, harus lewat tengah, harus lewat tengah. Jangan sampai ketarik. Ah. Kalau tertarik tuh. Ah, raminya sudah tuntung lah nih. Sudah ibu. Iya. Sudah ditulis di kelompoknya. Oke, thank you. Sini.
Nah, setelah ini ibu mau nih kalian mempresentasikan hasil eksperimen kalian dan diskusi kalian ini ke depan kelas. Halo, anak ibu. Halo. Halo. Hai. Halo. Oke, fokus ya. Nah, ini kita mau mempresentasikan hasil eksperimen kalian dan diskusi kalian. Gimana perwakilan ini? Baik, kami kelompok 1 dengan presentasi yang beranggotakan saya Halid dan Cindy dan Tiwi dan Sesti. Nah, ada masalah utamanya di rumah Petra, makanan di kulkas sering cepat basi. Setelah diperiksa, ternyata pintu kulkas tidak tertutup rapat karena beberapa magnet penutup pintu sudah melemah. Akibatnya udara hangat dari luar masuk dan membuat suhu kulkas tidak stabil. Ayo cari tahu bagaimana cara membuat bekerja pada pintu kulkas dengan melakukan beberapa eksperimen menggunakan magnet. Nah, ini hasil dari jawaban kami. Ayo dong, perhatikan bro. Halo. Namanya menjelaskan. Ini ada bahan logam bisa ditarik, habis itu kertas dan plastik tidak bisa ditarik, dan paku koin itu bisa ditarik. Alasannya karena ini logam bisa ditarik, dan ini yang plastik kertas itu nggak ada alasannya. Selanjutnya ini menggunakan magnet ada ini apa ini cuy? Ini apa bu? Tadi bu lupa bu. Apa itu? Kulkas. Itu kulkas ya. Kulkas, habis itu ini magnet pengangkut sampah. Itu ada kereta api dan ada drone. Dan kita menggunakan magnet ada ini kertas. Orang berenang. Orang berenang. Ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Sudah. Oke, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 2 apakah ada tanggapannya? Dadah. Nah, pada mendengarkan ini. Mau panggilan aja. Yang ini tuh bisa loh. Ya. Kita apa yang beda yuk? Ya, punya kalian beda. Kami Ada poin nih. 1000. Bunyi itu nggak bisa ditarik. Tapi apa ini? Dasar kada mau. Ini Ya. berarti ini kan ada logamnya. Iya, memang tidak ada logamnya. Harus Uang koin. iya. Iya, koin. Oh, uang koinnya ada dua, logamnya Iya, ada iya. tiga. Satu aja, berarti harusnya dua ya. Yang Iya, betul. Oh, Ya. Ya. Makasih kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Ya, kita ini. Baca ceritanya dong. Baca ceritanya Mbak Ibu. Iya. Di rumah Petra, makanan di dalam kulkas sering cepat basi. Setelah diperiksa, ternyata pintu kulkas tidak tertutup rapat karena beberapa magnet penutup pintu sudah melemah. Akibatnya, udara hangat dari luar masuk dan membuat suhu kulkas tidak stabil. Ayo cari tahu bagaimana gaya magnet bekerja pada pintu kulkas dengan melakukan beberapa eksperimen menggunakan magnet. Jadi kami tadi sudah ada eksperimen kalau klip logam itu bisa ditarik, kertas itu tidak bisa, plastik tidak bisa. Terus untuk kunci tadi kami menggunakan dua, ada yang bisa ditarik, ada yang tidak. Terus paku itu bisa ditarik, uang koin bisa ditarik dan tidak. Untuk yang 1000 tadi bisa ditarik, untuk yang 500 tidak bisa ditarik. Oh iya ini. Yang sifat dan gaya magnet. Di sini kami menjawabnya apa? Oh, drone tidak menggunakan magnet. Terus ini apa namanya Ibu? Itu namanya kereta magnet. Oh ya, ini menggunakan magnet. Terus berenang tidak menggunakan magnet. Sama ini apa ini? Itu namanya scrap magnet untuk Ya. pengangkut sampah besi. Ya, ini menggunakan magnet. Terus ini menggunakan magnet. Ini kulkas. Oke, makasih. Tanggapan dari kelompok 1 adakah? Keren bukan? Ya, oke. Ada. Ya, makasih kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi tadi di sini kan masalah utama
kulkas tersebut tidak bisa tertutup rapat. Nah, kenapa kira-kira kalau dari eksperimen kalian? Karena magnetnya rusak. Betul, magnetnya rusak. Jadi kulkasnya tidak bisa tertutup rapat sehingga makanan yang ada di dalam kulkas itu basi. Mana kutub selatan dan kutub utara. Ya sebenarnya relevan aja lah mau utara mau selatan, selama dia kuncinya tuh sama-sama selatan atau sama-sama utara. Intinya kalau sama-sama utara atau sama-sama selatan dia Seperti ini. tidak mau Tidak bisa bersatu. tidak mau tarik balik. Nah kalau misalkan utara dan selatan dia bisa bersatu dan menarik. Iya, bagaimana hari ini anak-anak pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Oke, dari yang kita pelajari hari ini tadi apa sih yang sudah kalian tangkap? Magnet ada dua kutub, Bu. Iya, dua kutub apa itu? Kutub utara dan selatan. Nah, terus magnet itu bisa saling tarik Menarik dan tolak menolak. Betul. Nah, terus magnet itu juga tetap bisa menarik kalau terhalang oleh benda ya non magnetik. Oke, karena kalian sudah paham nih, bisa dong kita menjawab soal dari ibu nih. Nanti ini dijawabnya per individu masing-masing ya. Tidak boleh nyontek, tidak boleh melihat mirip kawan. Kalian tidak punya pulpen? Ya. Pulpen hilang. Aduh, pulpen ibu satu aja lagi. Bentar ya, ibu cari pulpen. Ibu sudah. Sudah, Ibu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Pulpennya sudah. Aku udah belajar di sana. Itu kan oh iyalah. Itu kenapa dia? Ayo siapa lagi yang sudah? Ini sudah, mana nih? Main magnet saja nih. Sudah ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Wow, menarik. Jawabannya ke Cek, sudah semua. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang penggunaan magnet di kehidupan sehari-hari. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, boleh untuk Winda memimpin doa kita untuk pulang. Berdoa mulai. Bismillah.